Hello guys, welcome to my channel Kimtan EH. Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kimtan EH, yang pastinya bakalan selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Di video kali ini Kimtan akan kembali nge-share pengalaman gue dalam menjumpai berbagai macam cowok, dan kali ini yang gue temuin adalah kedua kalinya gue menjumpai seorang cowok yang berprofesi sebagai driver mobil travel yang sangat-sangat mengesankan gitu. Penasaran kayak gimana? Ya udah nggak usah lama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu dijamin tuntas banget, dan yuk mari kita mulai. Pokoknya hari itu nggak akan pernah gue lupain seumur hidup gue guys. Gue nggak pernah menyangka kalau gue bakal menjumpai dia ya. Gue nggak pernah kepikiran gitu. Hari itu gue bakal mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengasihkan sama dia. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi mau ke tempat ini dari Bandung. Dan karena gue nggak mau ribet orangnya, jadi gue putusin buat menggunakan travel gitu. Meskipun sebelumnya gue punya pengalaman ya dengan seorang driver travel, tapi kali ini dengan orang yang berbeda guys. Dan kali ini bener-bener berjalan dengan mulus banget ya. Dari Bandung gue berangkat jam 3 sore, dan seperti biasa gue langsung datang ke sebuah pool yang udah ada di sana, dan udah banyak banget orang yang bakal menuju ke lokasi yang sama, which is di daerah tempat tinggal gue ini. Gue nggak pernah kepikiran bakalan menjumpai si driver ini guys. Panggil aja namanya Daddy ya. Dia ini adalah driver ya seusia gue kali ya mungkin, tapi memang karena dari perawakannya sangat tinggi, bulky, berkumis, pokoknya tuh udah gempal banget lah gitu. Pokoknya tipenya gue banget intinya, dan gue suka sama dia sih. Dan waktu itu sih gue nggak pernah nyangka bakalan bertemu dengan the new driver gitu, karena gue udah hatam banget ya beberapa driver travel ini gitu kan. Nah entah kenapa waktu hari itu kok beda drivernya gitu ya. Baru pertama kali nih gue melihat dia gitu. Apakah guenya aja yang baru pertama kali, apa mungkin memang dia seorang the newcomer gitu. Gue sempat ngelihat dia ketika gue masih di pool sepintas ya. Dari kesan pertama sih yang gue tangkap kayaknya sama aja sih. Kalau yang namanya driver tuh kalau misalnya nggak yang sok-sokan jaim, nggak yang kayak misterius gitu ya, pasti dia bakal agak cuek ya. Pasti ya sama aja, apalagi si Daddy ini nih, dia kelihatannya kayak preman gitu mukanya. Pokoknya cowok abis lah gitu ya. Tapi ya tetap ya namanya otak dan hati pelangi, gue nggak pernah berkata kayak cukup di situ aja gitu. Pasti penasaran muncul ya, apalagi menjumpai dan melihat sosok yang tipenya kita gitu. Waktu itu kebetulan tempat duduknya gue emang nggak di sampingnya driver sih, di belakang lah ya. Jadi gue nggak terlalu kayak merhatiin banget. Pokoknya gue hanya ngelihat dia pas ketika di pool doang gitu. Jadi udah nggak pernah ngelihat lagi. Setelah kayak gitu, waktu pun bergulir, jam 3 travel pun berangkat. Ya seperti biasa sih, nggak ada yang aneh gitu. Semuanya berjalan ngalir, normal, apa adanya, sewajar mungkin. Dan banyak penumpang yang naik juga waktu hari itu. Pokoknya di dalam mobil penuh banget ya. Gak ada satupun kursi yang kosong gitu. Dan gue pun sambil menyetel musik via TWS, ya udah gue enjoy sambil ketiduran, menikmati perjalanan kayak gitulah intinya. Anyway, setiap gue naik travel itu, gue adalah orang yang terakhir yang dianterin sama si drivernya guys. Karena tujuan akhir mobil travel itu ya ke tempatnya gue. Jadi gue itu dari Bandung ya langsung ke tujuan akhir si trayek travel ini gitu. Makanya pasti kalau misalnya gue pulang dari Bandung, gue adalah orang terakhir yang bakal diantarin sampai ke titik akhir gitu. Sementara kebanyakan penumpang yang lain selalu berhenti di tengah-tengah gitu. Kejadiannya ini ketika semua penumpang udah pada turun, tinggal gue seorang diri. Dan waktu itu ketika Daddy ini nurunin penumpang yang memang turun di tengah kota ya, tiba-tiba dia langsung bilang sama gue, ke pool berikutnya ya? Iya gue bilang gitu. Itu pertama kali dia nyapa gue guys. Loh kok ramah ya gitu. Gue pikir dia bakalan cuek, bakalan sengak gitu. Apalagi dengan looknya yang katakanlah seperti yang tadi udah gue bilang kan. Pokoknya dia tuh nggak ada gelagat yang ramah-ramah banget gitu. Tapi kok dia malah ramah banget, senyumnya juga manis gitu. Langsung dong otak gue traveling. Karena semua penumpang udah pada turun, dan gue pun duduk di belakang. Jadi karena gue pengen mendekatkan diri supaya lebih nyaman aja duduknya, gue pindah ke bagian depan yang nomor 2 dari tempatnya driver. Langsung dong
mobil pun melaju lagi ke pool terakhir di mana tempat tinggal gue berada. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia langsung kayak basa-basi gitu, pulang dari Bandung, kerja di Bandung, dia bilang gitu. Pokoknya basa-basi lah, dia memulai perbincangan gitu. Loh kok orangnya asik ya, ngajakin gue ngobrol gitu. Dari sanalah kita berkenalan guys. Jadi gue tau namanya Dadi, dan dia pun juga usianya ya kepala 3 sih, belum terlalu yang tua juga, memang karena perawakannya yang tinggi dan juga bulky, jadi dia kelihatan kayak gadun tapi manis sih karena berkumis tipis yang pastinya. Pokoknya kita ngobrol panjang jalan, saling tanya-tanya gitu, sampai gue pun tahu kalau dia udah married, dan gue pun juga bener-bener gak habis pikir kalau gue bakalan ngobrol seasik itu sama si driver ini. Kita ngobrol sambil kayak dia pun kayak enjoy gitu, kayak nyaman ngobrol sama gue, sampai nggak kerasa dia pun bawain mobil kayak mulai santai guys. Yang awalnya kayak ngebut banget, jadi ketika udah ngobrol sama gue tiba-tiba dia melanin mobilnya. Dan waktu itu tiba-tiba nih ada kejadian lucu. Dia bilang kayak gini, sorry ngerokok nggak? Dia bilang gitu kan. Kok dia nanyain gue ngerokok enggak gitu ya? Ngerokok kok, gue bilang gitu. Oh barangkali enggak nih, soalnya aku pengen ngerokok, sorry ya kata dia, soalnya nggak enak kalau nggak ngerokok itu, kata dia. Jadi nggak apa nih kalau misalnya saya ngerokok, dia bilang gitu. Gak apa, santai aja, gue bilang gitu. Ya udah saya ngerokok ya, dia bilang gitu sama gue guys. Jadi dia minta izin segala tuh supaya dia pengen ngerokok gitu. Udah santai aja, kalau misalnya mau ngerokok aja gitu. Aku mah orangnya santai kok, ngerokok oke, ngopi oke, minum oke, semuanya oke gitu. Tapi sih aku beda rokoknya, gue bilang gitu. Beda gimana? Marlboro. Sorry ya, gue nyebut merek ya. Atau apa nih, kata dia gitu. Beda, aku mau rokoknya, gue bilang gitu. Beda kayak gimana? Aku mah sukanya rokok yang lebih gede dari rokok yang sekarang rokok, gue bilang gitu. Apa tuh, kata dia. Rokok-rokok luar pasti ya? Bukan. Terus apa dong, kata dia. Ketawa tuh dia kan. Karena gue udah nangkep banget kalau dia tuh orangnya asik, suka bercanda gitu. Aku mah sukanya rokok daging, gue bilang gitu. Ketawa dia, ngakak gitu. Nah dari sanalah tuh tiba-tiba dia udah mulai nangkep mungkin kalau gue ini cowok nggak bener ya, kadang-kadang cowok belok gitu. Karena kok tiba-tiba dia langsung ngeh kalau misalnya gue bilang kayak gitu, langsung ngakak tuh, langsung kayak paham aja gitu. Terus tiba-tiba dia langsung bilang kayak gini, emang apa enaknya sih rokok daging, kata dia. Ya enak lah gitu, bisa diapa-apain, apalagi kalau misalnya udah tuntas gitu, madunya itu loh gak tahan, gue bilang gitu kan. Ketawa lagi dia gitu. Emang suka banget yang kayak gitu ya? Bukan suka lagi, aku mah emang doyan, gue bilang gitu. Ya gimana ya, aku makan emang begini, yalah paham kok, ngerti maksudnya, tahu juga cowok kayak gini, tahu lah zaman sekarang kan banyak, kata dia gitu. Jadi kita ngobrol secara nggak langsung, meskipun gue nggak nunjukin gelagat sisi atau girly ke dia, tapi karena waktu itu dia ngasih sebuah punchline, dan gue pun ya langsung aja tuh gue kesempatan nih, kalau dia nanya kayak gitu gue plesetin aja, siapa tahu kan jadi sebuah momentum dimana gue jadinya bisa dapetin dia dengan cara yang sangat mudah tanpa disadari gitu loh guys. Seperti itu sih, makanya kita mesti banget pandai melihat situasi, memanfaatkan momen gitu. Kita ngobrol lagi tuh ya, kepo aja tuh orang tuh, emang banyak nanya guys. Jadi itu dari awal nanya-nanya mulu masalah kerjaan gue, kehidupan gue, apalagi setelah gue suka rokok daging tuh dia kepo banget gitu. Sampai pada akhirnya gue langsung bilang kayak gini sama dia, kok kepo banget sih, emangnya pengen ya aku rokokin gitu kan. Ketawa lagi tuh, aduh sorry aku mah nggak bisa, kata dia. Lah kenapa nggak bisa, kan sama aja, mau cewek mau cowok juga yang namanya karaoke mah kan sama aja, gue bilang gitu. Ya iya sih, siapa tahu suka, gue bilang gitu kan. Ya namanya karaoke mah jangan tanya, aku mah jagonya gue bilang gitu. Widih mantep, emang bisa kayak gimana kalau jago tuh? Ya pokoknya bikin mau dan mau lagi deh, gue bilang gitu. Ketawa ngakak, ya barangkali Anyop mau sih sebelum pulang gitu, ngasih kenang-kenangan, gue bilang gitu kan. Ngakak juga, ketawa tuh dia. Sampai pada akhirnya tiba-tiba udah mau nyampe tuh di pool terakhir kan. Jadi pool terakhir tempat tinggal gue ini bukan pool yang gedean sih guys, tapi pool bayangan ya. Jadi bukanlah tempat yang memang base campnya travel ini. Jadi dia apakah kembali balik ke kota hanya sekedar nganterin gue doang gitu. Pas udah mau hampir nyampe,
gue langsung bilang tuh, make sure ke dia, gimana nih, mau nggak gitu, kali aja mau kan. Ya pokoknya gue udah maksa-maksa dia lah supaya dia mau, tapi dia nggak ngasih kepastian. Tiba-tiba mobil pun berhenti. Nah pas gue mau turun, yakin nih nggak mau, yakin nih gitu, taruh kasih uang rokok deh, gue bilang gitu kan. Pas gue mau turun, buka pintu, emang mau ngasih berapa, kata dia gitu. Dia langsung mikir lagi kali ya, mungkin ya lumayan gitu kan. Langsung gue sebutin nominalnya, terus dia senyum, gimana nih, jangan kelamaan gue bilang gitu, kalau misalnya mau enggak gitu. Terus lah kayak gitu, ya udah deh, ayo boleh nyoba, kata dia gitu. Yes, akhirnya gue berhasil guys, dengan cara yang sangat lucu dan menggemaskan itu. Gue berhasil mendapatkan dia, ngedeketin dia dengan cara kayak gitu. Terus mau di mana nih, gue bilang gitu. Bentar, kata dia kayak mikir gitu, ntar aku anterin lagi sampai sini ya, sekarang kita muter balik dulu bentar ya, kata dia. Udah terserah aja deh, gue bilang gitu. Akhirnya dia parkir, muter balik dan agak ngebut dan berhenti di sebuah jalan sepi deket lapangan bola. Biar nggak kepanjangan, langsung gue singkat aja ya guys, kita pun tiba di deket jalan sepi itu, di lapangan bola itu. Dan emang itu tempatnya terbilang cukup sepi sih, tapi kok dia malah ngajakin ke sana ya, ntar gimana orang-orang mikirnya, kok ini ada travel di sini, gimana kalau misalnya jadi kayak bahan perbincangan gitu. Di sini, gue bilang gitu. Iya di sini, bentar doang kan, kata dia gitu. Iya sih. Setelah kayak gitu dia turun dari depan dan jalan ke belakang seperti biasa ke tempat dimana gue duduk. Dia pun masuk. Pas masuk langsung tuh kita duduk bersampingan, saling senyum gitu. Mana cepet, gue bilang gitu, keluarin, gue bilang gitu kan. Iya, tiba-tiba dia langsung mempersiapkan diri nurunin area bawahnya. Dan tara, gue ngelihat banget bungkusan segitiga dan melihat sampingnya yang kayaknya sama-sama gempal juga sih. Terus dikeluarin lah tuh guys. Pas waktu itu sih belum bangkit ya. Setelah kayak gitu, karena gue udah gak tahan, udah gak sabar, gue pun langsung mulai tuh. Mulai ya, gue bilang gitu. Iya, kata dia gitu. Gue langsung mulai karaoke. Terus rasanya agak sedikit asin karena ya wajar lah, ada mungkin efek keringat juga gitu kan. Tapi gue suka sih aroma yang kayak gitu. Lama kemudian, hitungan detik, akhirnya sampingnya dia pun bangkit. Dan bener saja, dia punya samping yang sangat tebal dan ya bantet lah gitu ya. Tapi gue suka sih. Sampai gue pun mulai enjoy karaoke, dia pun sama, kelihatan banget dari ekspresi suaranya, dari dia enjoynya, terdengar kayak bunyi-bunyi napas yang kayak keenakan gitu. Intinya gue seneng banget sih ngelakuin karaoke waktu malam hari itu guys, karena itu kan udah hampir mendekati jam 7 sih ya. Karaoke gue enjoy, sampingnya gue pun juga bangkit gitu. Nah tiba-tiba ketika tengah-tengah karaoke kayak gitu, gue bilang sama dia, mau nggak ke step berikutnya? Gimana tuh? Ya udah ikutin aku aja lah ya, gue bilang gitu. Dia kayak nggak bilang iya, nggak bilang nggak nolak, nggak mengiyakan. Pokoknya dia diem aja sih, kayak udah pasrah gitu. Langsung tuh, karena kondisinya waktu itu dia duduk, gue langsung prepare sedemikian rupa, nggak sempat lagi mempersiapkan candy. Pokoknya seadanya aja, menggunakan apapun yang bisa gue gunakan. Plus karena memang sampingnya dia udah siap banget buat gue mainkan gitu. Akhirnya tanpa nunggu lama, gue langsung menghadap ke area depannya dia sambil mulai ngarahin sampingnya buat enter dengan gaya duduk berhadapan ya. Pelan-pelan, akhirnya hitungan detik sampingnya mulai, rasanya itu mantap banget sih. Setelah kayak gitu ya udah tuh, akhirnya gue mulai gerakin pelan-pelan, maju mundur, naik turun, pokoknya bikin dia senyaman mungkin. Sambil gue pun ya nggak terasa sih ekspresi suara gue keluarin, karena emang gue juga sangat enjoy banget dan gue suka banget sama orangnya. Plus waktu malam hari itu, karena emang gue pun udah nggak sabar juga ya, pengen mendapatkan hal yang gue inginkan. Ya udah tuh, tak lama kemudian kita pun berdua terbawa suasana dalam sebuah hal yang sama-sama kita inginkan. Pas ketika tengah-tengah gue lagi enak-enaknya ngelakuin hal itu, tak sengaja gue menatap wajahnya guys. Dan kita saling menatap, gue cobain aja buat mendekat untuk beginian. Ternyata dia pun diem aja dan
finally gue pun sambil beginian, sambil gue yang ngelakuin gerakan maju mundur guys. Pokoknya malam hari itu total gue yang mengendalikan permainan dari awal sampai akhir, karena gak mungkin lama-lama juga. Gue pun juga paham itu juga di tempat yang sangat tidak bakalan nyaman lama-lama, apalagi sebuah mobil travel gitu. Terus tiba-tiba ketika gue lagi asik-asik ngelakuin gerakan maju mundur dan pelan cepat dengan versinya gue gitu, tiba-tiba dia berbisik tuh, tuntasin ya kata dia. Iya, gue bilang gitu. Langsung tuh gue kencengin gerakan sampai gue capek banget, sampai mobil pun kayak bergerak gitu. Terus tak lama kemudian dia berekspresi suara dan finally tuntas guys. Oh my god, rasanya mantep banget sih. Setelah kayak gitu ya udah tuh kelar, gue langsung buru-buru lagi kembali ke posisi semula karena ada orang yang lewat ya, karena emang itu kan jalanan umum gitu. Langsung gue siap-siap lagi seperti semula. Dan FYI gue nggak tuntas ya sengaja, karena gue nggak mungkin tuntas kan, bakal berapi nantinya, apalagi jauh kemana-mana gitu. Makanya biarkan dia aja yang tuntas, yang penting dia seneng, gampang sih tuntasnya gitu, belakangan aja. Setelah kayak gitu dia langsung kembali mau ke posisi tempat drivernya kan. Gimana, suka nggak? Mantep ya kata dia. Ya iyalah, langsung tuh gue kasih dia acuan, dia pun langsung balik ke depan, langsung nganterin gue ke pool bayangan dimana gue yang harusnya berhenti malam hari itu. Pas sebelum turun gue minta nomor WA-nya sambil gue setting sama dia. Yaudah pokoknya hati-hati ya, tadi juga aku suka loh, aku suka banget bilang kayak gitu. Ya sama-sama, yaudah aku pulang ya, sampai ketemu lagi. Oke, sama-sama. Gue pun turun, akhirnya dia pun kembali ke arah kota dan gue pun pulang ke rumah guys. Itu pertemuan pertama yang bener-bener sampai saat ini gue nggak pernah ketemu lagi, karena yang namanya mobil travel kan jarang banget ya, jadwalnya kita nggak pernah tahu kan. Kadang-kadang dia mungkin kebagian pagi, siang, sore, malam, jadi secara random gitu. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang, kalau misalnya gue dari Bandung pulang ke sini, gue nggak pernah menjumpai lagi dia. Tapi yang namanya kontak WA sih ada gitu. Palingan gue suka bilang, aku mau pulang nih, aduh aku jadwalnya pagi nih, paling gitu balasannya guys. Jadi nggak pernah sinkron sih. Semoga one day ketemu lagi dan bisa melepas kangen bersama lagi. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya kalau gitu. Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.